Mereka menolak nasab ini dengan berdasarkan prasangka bahawa asal-usul kandungan yang melahirkan Idris adalah dari Rashid budak mereka, bukan dari Idris Al-Akbar, ayahnya. Betapa keterlaluannya mereka! Betapa bodohnya mereka! Apakah mereka tidak mengetahui bahawa Idris Al-Akbar menjalin hubungan pernikahan di Barbar dan bahawa sejak ia masuk Maghrib hingga wafat, ia hidup di pedesaan? Dan kondisi pedesaan pada masa itu tidak ada sesuatu yang sama, sehingga tidak ada tempat-tempat yang mencurigakan atau mengundang prasangka buruk. Kondisi isteri-isteri mereka juga dilihat dan didengar oleh orang-orang yang menjadi tetangga mereka kerana rumah-rumah mereka saling berdekatan dan berdampingan. Rashid yang merupakan budak mereka melakukan tugas-tugasnya di bawah persaksian dan pengawasan keluarga besar dan seluruh tetangga mereka. Seluruh penduduk Barbar Maghrib sepakat untuk melakukan baiat terhadap Idris Al-Ashgar setelah ayahnya. Mereka loyal dan patuh terhadapnya secara sukarela, berjanji setia untuk mati demi membelanya, dan ikut serta dalam peperangan-peperangannya. Seandainya mereka berbicara kepada diri mereka sendiri dengan tuduhan tersebut atau telinga mereka mendengarnya walaupun dari musuh yang jauh atau dari orang munafik, maka mereka tentu enggan untuk melakukan hal-hal tersebut, walaupun cuma sebahagian. Demi Allah, tuduhan tersebut sama sekali tidak benar. Ucapan-ucapan seperti itu muncul dari Bani Al-Abbas dan dari Bani Al-Iglab yang merupakan gubernur mereka yang berada di kawasan Afrika. Kisah yang sebenarnya adalah ketika Idris Al-Akbar melarikan diri ke Maghrib kerana perang Fah, maka Al-Hadi memerintahkan kepada Bani Al-Iglab untuk menangkapnya dan menyebarkan mata-mata secara intensif untuk meringkusnya. Namun mereka gagal menemukannya. Idris tiba di Maghrib dengan selamat. Maka di sana kekuasaan dan dakwahnya berkembang secara sempurna. Ketika Al-Rashid memegang tampuk kekuasaan, gubernurnya yang berkuasa di daerah Mesir mendukung kaum Alawiyah secara sembunyi-sembunyi dan berusaha mencari muka dalam kasus selamatnya Idris ke Maghrib. Al-Rashid pun membunuhnya. Ash-Shammah, salah seorang budak Al-Mahdi ayah Al-Rashid, melancarkan tipu daya untuk membunuh Idris. Ia berpura-pura menjadi pengikut setia Idris dan menyatakan berlepas diri dari Bani Al-Abbas. Idris menerimanya dan menjadikannya kawan dekat. Maka ketika Idris tengah sendirian, Ash-Shammah meracuninya melalui makanan yang diberikan kepadanya sehingga Idris meninggal. Berita meninggalnya Idris sampai kepada para penguasa Abbasiyah. Mereka menyambutnya dengan gembira, kerana mereka berharap terputusnya propaganda Al-Alawiyah, yakni keturunan Ali bin Abi Talib di Maghrib dan pembasmian virus-virusnya. Ketika mereka mendengar kabar yang beredar tentang asal-usul Idris bin Idris, harapan mereka pun pupus. Dengan begitu, dakwah Al-Alawiyah kembali lagi dan golongan Syiah hidup lagi di Maghrib. Kerajaan mereka dengan kepemimpinan Idris bin Idris mulai berkembang lagi. Hal itu menjadi serangan yang lebih menyakitkan bagi kelompok Abbasiyah daripada hunjaman panah. Kegagalan dan kelemahan telah menjangkiti kerajaan Arab sehingga mereka tidak mampu mencapai kawasan-kawasan yang jauh. Kemampuan Al-Rashid untuk membinasakan Idris Al-Akbar yang berada di Maghrib dan yang diliputi oleh bangsa Barbar hanya sebatas meracuninya. Untuk mengatasi kendala tersebut,
para penguasa Abbasiyah memberikan instruksi kepada wakil-wakilnya dari Bani Al-Iglab di Afrika untuk menjadi benteng bagi mereka dan membasmi bibit-bibit sebelum berkembang biak. Al-Ma'mun dan para penguasa setelahnya terus memberikan perintah seperti itu. Namun Bani Al-Iglab yang menjadi sekutu Bani Al-Abbas tersebut tidak mampu membendung arus bangsa Barbar Maghrib. Untuk melawan mereka, para penguasa Bani Al-Abbas harus menggalang peperangan yang besar terhadap mereka kerana kekhalifahan mereka telah digerogoti oleh serangan-serangan dari penguasa-penguasa non-Arab. Bahkan mereka mengendalikan kekuasaan dan kebijakan-kebijakan kekhalifahan sesuai dengan keinginan mereka, baik melalui jalur tokoh-tokoh, upeti, staf ahli strategi, dan segala kebajikan yang positif maupun negatif. Hal ini sebagaimana yang digambarkan penyair mereka. Alifah disangka antara penasihat dan orang jahat, berucap sebagaimana keduanya berucap, laksana burung biu yang taat. Karena itu, para penguasa Bani Al-Iglab khawatir dilaporkan buruk kepada penguasa Abbasiyah. Mereka membuat alasan-alasan yang dapat membebaskan mereka dari ancaman tersebut. Ada kalanya mereka menghina Maghrib dan penduduknya, melakukan teror dengan cara menyebarkan opini negatif terkait dengan Idris dan para penggantinya. Mereka mengkampanyekan bahawa Idris telah melewati batas-batas wilayah. Mereka giat memberikan hadiah dan upeti-upeti yang besar kepada sang khalifah untuk menunjukkan penghormatan mereka terhadapnya, mengisyaratkan dahsyatnya kekuatannya, mengagungkan perintahnya, dan menunjukkan kesiapan mereka untuk memusnahkan dakwah Syiah jika mereka diperintahkan. Ada kalanya mereka mencerca nasab Idris dengan cercaan yang dusta tersebut, untuk merendahkan derajatnya tanpa memperhitungkan apakah tuduhan mereka itu benar ataukah salah. Hal itu kerana jarak yang jauh dan akal lemah dari orang-orang kerdil Abbasiyah, dan bawahan-bawahan mereka dari kalangan non-Arab, yang menerima begitu saja ucapan dan cerita orang. Itulah kebiasaan-kebiasaan mereka hingga akhirnya kekuasaan Bani Al-Iglab tamat. Namun cercaan-cercaan buruk itu terdengar di telinga orang-orang yang dungu, dan sebagian orang-orang yang memusuhi mereka yang memasang telinganya lebar-lebar terhadap tuduhan-tuduhan tersebut, dan menjadikannya sebagai modal untuk memusuhi para penerus kekuasaan Syiah ketika timbul persaingan. Betapa buruk perilaku mereka. Kenapa mereka berpaling dari tujuan-tujuan syariat? Tidak ada sesuatu yang perlu dipermasalahkan di dalamnya. Idris dilahirkan oleh bapaknya dari pernikahan yang sah. Penyucian Ahlul Bait dari tuduhan seperti itu adalah bagian dari akidah orang-orang mukmin. Allah telah menghilangkan kotoran dari mereka dan menyucikan mereka sesuci-sucinya. Nasab Idris suci dari kotoran, dan disucikan dari kotoran sesuai dengan keterangan Al-Quran. Barang siapa yang berkeyakinan selain itu, maka ia kembali dengan dosanya dan memasuki kekafiran dari pintunya. Saya telah menulis bantahan secara panjang lebar dalam masalah ini untuk menutup pintu-pintu keraguan dan menepis kedengkian dalam hati orang yang dengki. Lebih-lebih setelah kedua telinga saya mendengar orang yang mencerca mereka, bersikap melewati batas terhadap mereka, mencela nasab mereka secara dusta, mengaku menukilnya dari sebagian sejarawan Maghrib yang telah menyimpang dari Ahlul Bait, dan ragu dalam mempercayai orang-orang salaf mereka. Apapun yang mereka lakukan,
Ahlul Bait adalah keluarga yang telah disucikan dari apa-apa yang mereka tuduhkan dan terjaga darinya. Meniadakan aib dari sesuatu yang mustahil ada aibnya adalah aib itu sendiri. Namun saya mendebat mereka dalam kehidupan dunia dan saya berharap agar mereka mendebatku pada hari kiamat. Hendaklah anda ketahui bahawa kebanyakan orang-orang yang mencela nasab mereka adalah orang-orang yang dengki terhadap para pengganti Idris dari kalangan yang menisbatkan diri kepada Ahlul Bait atau orang yang menyusup ke dalam keluarga mereka. Pengakuan memiliki nasab Ahlul Bait adalah pengakuan yang besar bagi seluruh umat Islam dari generasi ke generasi. Orang yang mengakunya akan mendapat perhatian dari manusia. Karena nasab Bani Idris di negeri-negeri mereka di Fes dan di seluruh negeri Maghrib sudah sangat masyhur, maka hampir mustahil seseorang yang bukan termasuk mereka lalu mengaku termasuk dari mereka. Sebab umat Islam dari generasi ke generasi meriwayatkan nasab mereka. Rumah Idris, kakek mereka dan pendiri kota Fes, berada di tengah-tengah mereka. Masjidnya berdampingan dengan toko-toko dan jalan-jalan mereka. Pedangnya terhunus di pucuk menara azan yang besar di tempat mereka. Demikianlah, dan begitu banyak bukti sejarah tentang mereka yang melewati batas-batas mutawatir berlipat-lipat. Bahkan, seolah-olah sejarah mereka dapat dilihat oleh mata kepala. Jika orang lain melihat nasab tersebut, menyaksikan kemuliaan-kemuliaan yang dilimpahkan Allah kepada mereka, melihat kebesaran kerajaan yang meliputi kemuliaan nasab Nabi yang berasal dari para pendahulu mereka di Maghrib, dan ia yakin bahawa ia tidak termasuk dari mereka, usaha paling maksimal yang dilakukan orang-orang yang mengaku memiliki nasab dari mereka, namun tidak memiliki bukti-bukti kuat, adalah menerima fakta tentang mereka. Karena orang-orang sudah mengetahui dan mempercayai nasab-nasab Ahlul Bait tersebut. Sangat jauh perbezaan antara ilmu dan dugaan, juga antara fakta yang berdasarkan keyakinan dan sekadar penerimaan. Ketika selain mereka tersebut mengetahui sendiri hal itu, maka ia pun menjadi iri. Banyak dari mereka yang ingin mengembalikan Ahlul Bait dari kemuliaan, mereka menjadi orang-orang yang rendah dan hina. Hal itu karena mereka dengki sehingga mereka mengambil jalan ingkar, permusuhan, dan mengadakan kedustaan dengan cercaan yang lemah dan ucapan dusta. Sebab mereka menyangka adanya kemungkinan untuk menyerupai Ahlul Bait tersebut. Betapa jauh kemungkinan itu? Sepengetahuan saya, di negeri Maghrib tidak ada Ahlul Bait yang kejelasan nasabnya menyamai nasab keluarga Idris dari keturunan Al-Hasan. Para pembesar mereka pada masa sekarang di Fes berasal dari keturunan Yahya Al-Huthi bin Muhammad bin Yahya Al-Awam bin Al-Qasim bin Idris bin Idris. Mereka adalah para pemimpin Ahlul Bait di sana dan yang bertempat tinggal di tempat tinggal kakek mereka Idris. Mereka juga memiliki hak kepemimpinan terhadap rakyat Maghrib secara keseluruhan, sebagaimana yang insya Allah akan kami sebutkan dalam pembahasan Al-Adarisah, yakni raja-raja keturunan Idris. Di antara bentuk pernyataan tak berdasar sekaligus pendapat yang rapuh adalah apa yang telah dinukil oleh orang-orang yang lemah pendapatnya dari kalangan fuqaha, yakni ahli fikih Maghrib tentang Imam Al-Mahdi. Mereka mencercai Imam Al-Mahdi, pemimpin Daulah Al-Muwahhidin, menuduhnya sebagai tukang sulap, dan memutarbalikkan perjuangannya dalam menegakkan tauhid yang benar,
memerangi orang-orang durjana dan mendustakan semua pengakuan-pengakuan mereka. Bahkan mereka sampai mempermasalahkan hubungan nasab orang-orang Al-Muwahhidun dengan Ahlul Bait. Yang mendorong fuqaha untuk mendustakan Al-Mahdi adalah unsur dengki yang tersimpan dalam hati mereka terhadap sesuatu yang dimiliki Al-Mahdi. Ketika mereka melihat Al-Mahdi bangkit dalam ilmu, fatwa, dan agama, lalu memiliki keistimewaan dari mereka, kerana ia diikuti pendapatnya dan didengar perkataannya, maka mereka segera melemparkan tuduhan-tuduhan tersebut kepadanya, mencela pendapat-pendapatnya, dan mendustakan pengakuan-pengakuannya. Selain itu, mereka mendapatkan penghormatan dan perlakuan istimewa dari raja-raja Al-Mutunah, musuh Al-Muwahhidun, yang tidak mereka dapatkan dari selain mereka kerana kepolosan dan agama mereka. Para ulama di mata Al-Mutunah tersebut mendapat tempat yang tinggi dan dijadikan rujukan dalam musyawarah. Masing-masing berada di negerinya dan sesuai dengan kemampuannya dalam kaumnya. Dengan begitu, mereka menjadi para pendukung setia, ikut memusuhi lawan-lawan mereka, dan mengingkari Al-Mahdi atas perselisihan Al-Mahdi terhadap mereka, celaan dan permusuhan Al-Mahdi terhadap mereka. Hal itu mereka lakukan demi membela Al-Mutunah dan sikap fanatik terhadap kerajaan. Kedudukan Al-Mahdi berbeza dengan kedudukan mereka dan kondisinya lain dengan keyakinan-keyakinan mereka. Bagaimana pendapat anda tentang seseorang yang menentang kondisi-kondisi tertentu dalam suatu kerajaan dan ijtihadnya berseberangan dengan para ahli fikih penganut kerajaan tersebut? Lalu ia mengobarkan jihad untuk melawan mereka guna mencerabut kerajaan dari akar-akarnya, menjungkirbalikkannya dengan kekuatan yang dahsyat dan pasukan yang besar. Namun, dalam hal ini banyak pasukannya yang berguguran yang jumlahnya tidak terhitung kecuali Allah yang menghitungnya. Mereka telah berjanji setia untuk membelanya dan menjaganya walau nyawa mereka hilang. Mereka mendekatkan diri kepada Allah hingga rela jantung mereka hancur lebur untuk menampakkan dakwah tersebut dan fanatik terhadap apa yang mereka perjuangkan hingga mereka menang. Walau demikian, Al-Mahdi berada dalam kehidupan yang keras, sabar atas penderitaan dan cobaan, dan hanya sedikit mengambil dunia. Bahkan hingga Allah mengambil nyawanya, ia tidak memiliki bagian dari dunia, termasuk tidak memiliki anak yang kebanyakan orang mendambakannya dan tertipu dengannya. Jika demikian, maka apa yang menjadi tujuannya kalau bukan karena Allah? Ia tidak memperoleh kekayaan dunia. Selain itu semua, seandainya tujuannya tidak benar, maka hal itu tidak akan berhasil dan dakwahnya akan menemui kegagalan. Demikianlah sunnatullah yang telah berlaku kepada hamba-hambanya. Adapun pengingkaran mereka terhadap nasabnya kepada Ahlul Bait, maka hal itu tidak didukung oleh argumen. Walaupun demikian, jika Al-Mahdi ternyata mengaku-ngaku dan menisbatkan diri kepada mereka, maka tidak ada bukti yang membatalkannya. Sebab orang-orang telah membenarkannya. Hal itu walaupun mereka mengatakan bahawa kepemimpinan tidak terwujud kepada yang bukan bagian dari para pemimpin, sebagaimana menurut pendapat yang benar, yang akan kami sebutkan dalam pasal pertama dari kitab ini. Al-Mahdi telah memimpin seluruh Al-Masyamidah. Mereka tunduk dan patuh kepadanya dan kepada golongannya dari harga hingga menyempurnakan dakwahnya. Ketahuilah,
Nasab Al-Fathimi ini bukan menjadi sandaran utama perjuangan Al-Mahdi dan bukan asal dari orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengikutinya kerana fanatik pada Al-Hargah dan Al-Mashmudiyah, kedudukannya di dalamnya dan kekokohan nasabnya. Nasab Al-Fathimi sama bagi manusia, namun masih tetap jelas bagi Al-Mahdi dan keluarganya, kerana mereka mengetahuinya dari generasi ke generasi berikutnya. Akibat kekaburan tersebut, seolah nasab awalnya terlepas darinya dan ia memakai baju mereka dan tampak di dalamnya. Namun bukan masalah jika nasab awal kesukuannya tidak diketahui orang-orang. Hal seperti ini banyak terjadi ketika nasab awal sama. Lihatlah kisah Arfajah dan Jarir dalam kepemimpinan Bajilah. Bagaimana Arfajah dari suku Kurdi yang membela Bajilah hingga bermusuhan dengan Jarir di hadapan Umar sebagaimana akan dikisahkan. Cobalah berusaha untuk memahaminya, maka anda akan mengetahui kebenaran. Sesungguhnya Allah yang menunjukkan kebenaran. Kita hampir keluar dari tujuan kitab dengan memberikan ulasan panjang lebar tentang kekeliruan-kekeliruan tersebut. Hal itu kerana banyak para pakar, sejarawan, dan para al-hafiz tergelincir dalam kisah-kisah dan pendapat-pendapat tersebut. Pemikiran mereka terkungkung di dalamnya, lalu orang-orang lemah pemikiran dan lalai dalam penggunaan analogi mentransfernya begitu saja tanpa melakukan penelitian dan pengkajian terlebih dahulu. Mereka menimbunnya bersama simpanan-simpanan mereka, hingga bidang sejarah menjadi cabang ilmu yang lemah dan kacau. Lalu orang yang membaca sejarah tersebut ikut terjerumus dalam kekeliruan, dan sejarah sudah menjadi sesuatu yang remeh di mata orang awam. Kaedah-kaedah ilmu sejarah. Orang yang ingin menekuni bidang sejarah membutuhkan ilmu politik, karakter-karakter alam, perbezaan bangsa-bangsa, kawasan dan zaman dalam hal perjalanan hidup, akhlak, tradisi, mazhab dan hal-hal lain. Di samping itu ia harus menguasai masa sekarang untuk membandingkan masa lalu, mencari sisi-sisi persamaan dan sisi-sisi perbezaan antara keduanya, menggali latar belakang persamaan dan latar belakang perbezaan tersebut. Orang yang menekuni ilmu sejarah juga harus mengetahui prinsip-prinsip tentang kerajaan, agama, permulaan kemunculannya, faktor-faktor eksistensinya, kondisi orang-orang yang berkecimpung di dalamnya, dan berita-berita mereka sehingga ia dapat menguasai latar belakang setiap beritanya. Setelah itu, hendaknya ia menilai berita yang dinukil dengan kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip yang telah dimilikinya. Jika berita tersebut sesuai dengannya dan berjalan sesuai dengan hukum-hukumnya, maka berita tersebut adalah benar. Jika tidak demikian, maka ia mendustakannya dan meninggalkannya. Orang-orang terdahulu menganggap besarnya nilai sejarah karena hal-hal tersebut. Karenanya, metode-metode tersebut ditempuh oleh At-Tabari, Al-Bukhari, Ibnu Ishaq dan ulama-ulama yang seperti mereka. Namun banyak orang yang mengabaikan metode ini, sehingga metodologi ini pun terlupakan dan tidak diketahui. Lalu orang-orang awam dan tidak mapan secara keilmuan menganggap remeh untuk menelaah sejarah, menghafalnya dan menggelutinya. Akibatnya, fakta terjaga tercampur dengan sampah, tercampur pula isi dengan kulit, dan yang benar dengan yang dusta. Hanya kepada Allah tempat kembali segala sesuatu.
Di antara kekeliruan yang sama dalam bidang sejarah adalah lalai dari pergantian situasi dan kondisi yang dialami bangsa-bangsa dan generasi-generasi yang beriringan dengan pergantian zaman dan waktu. Ini adalah penyakit berbahaya yang sangat sama. Sebab perubahan atau pergantian tersebut tidak terjadi kecuali dalam rentang waktu yang sangat lama, sehingga hanya dipahami oleh segelitir orang saja. Hal itu kerana kondisi dunia, bangsa-bangsa, tradisi-tradisi mereka, dan keyakinan-keyakinan mereka tidak menetap dengan satu pola saja, tapi mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan mengalami perpindahan keadaan. Sebagaimana hal itu terjadi dalam diri manusia dan waktu, maka juga terjadi dalam seluruh tempat, penjuru dunia dan bangsa-bangsa. Demikianlah sunnatullah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya. Dalam sejarah dunia masa lampau terdapat bangsa Persia yang pertama, bangsa Syriania, bangsa Nabath, Tababiah, yakni para penguasa Yaman, bangsa Bani Israel, dan bangsa Kipti, yakni bangsa Mesir kuno. Masing-masing bangsa tersebut memiliki gaya tersendiri dalam karakter kerajaan, politik, keahlian, bahasa, istilah dan segala aspek muamalah mereka, dan cara mereka meramaikan dunia. Dalam hal itu ada jejak-jejak sejarah mereka yang dapat dijadikan pedoman. Pasca mereka, datanglah bangsa Persia kedua, bangsa Romawi, dan bangsa Arab. Maka berbagai situasi tersebut berubah dan berbagai tradisi berganti menjadi tradisi yang sejenis atau serupa, hingga tradisi pun berbeza secara sangat jauh. Lalu datanglah agama Islam dengan Daulah Mudha. Islam datang membawa revolusi terhadap tradisi dan aturan-aturan yang sudah ada dari bangsa-bangsa tersebut, sehingga kebanyakannya dikenal seperti saat ini, yang ditransfer oleh generasi terdahulu kepada generasi berikutnya. Lalu kerajaan Arab runtuh. Masa-masa keemasannya sirna. Para pendahulunya yang telah merintis kebesaran mereka dan membuat jalan berdirinya kerajaan mereka telah tiada. Kekuasaan mereka beralih kepada orang-orang non-Arab seperti bangsa Turki di timur, bangsa Barbar di barat, dan bangsa Eropah di utara. Dengan runtuhnya kerajaan Arab tersebut, runtuhlah bangsa-bangsa dan bergantilah kondisi dan tradisi sehingga yang lalu menjadi dilupakan. Sebab-sebab utama yang melatar belakangi perubahan keadaan dan tradisi-tradisi adalah setiap generasi mengikuti tradisi-tradisi penguasanya. Dalam sebuah peribahasa dikatakan, manusia itu mengikuti agama raja. Merupakan kebiasaan para raja dan penguasa ketika mereka memegang tampuk kekuasaan, mereka harus menengok tradisi-tradisi sebelum mereka, lalu mengambil banyak pelajaran darinya, tanpa melupakan tradisi-tradisi generasi mereka sendiri. Dari situ, terjadilah penyimpangan dari tradisi dan budaya generasi awal. Lalu ketika datang para penguasa lain setelah mereka, dan timbul asimilasi atau akulturasi budaya seperti yang terjadi sebelumnya, maka muncul budaya baru yang berbeza dari generasi sebelumnya, dan sangat jauh berbeza dengan budaya dan tradisi budaya sebelumnya. Perubahan dan pergeseran budaya atau tradisi terus-menerus terjadi, hingga sampai kepada budaya dan tradisi yang sangat bertolak belakang dengan yang pertama. Selama bangsa-bangsa dan generasi-generasi mengalami pergantian untuk memegang kekuasaan,
maka perubahan dan pergeseran budaya dan tradisi itu akan terus terjadi. Analogi dan peniruan dalam kehidupan manusia adalah peristiwa alami yang sudah terkenal. Adalah sebuah kesalahan ketika anda menceritakan sejarah, namun melupakan maksud dan tujuannya. Terkadang seseorang mendengar banyak sejarah orang-orang terdahulu, namun ia tidak bisa menangkap adanya perubahan-perubahan keadaan. Ia memahaminya secara dangkal, lalu menyamakannya dengan yang sudah ia saksikan. Padahal, bisa jadi perbezaan antara keduanya sangat jauh, sehingga ia terjerumus kepada kesalahan. Termasuk dalam kategori ini adalah apa yang telah dinukil oleh para sejarawan tentang perilaku-perilaku Al-Hajjaj, dan bahawa ayahnya termasuk seorang guru. Padahal dunia pendidikan pada masa ini termasuk bagian dari profesi kehidupan yang jauh dari perhatian orang-orang kesukuan. Seorang guru adalah sosok yang lemah, miskin, dan terputus dari asalnya. Banyak orang-orang lemah yang menginginkan gaji yang sebenarnya mereka tidak berhak untuk menerimanya, karena mereka menganggap mengajar itu sebagian-bagian dari yang dapat mereka lakukan. Mereka dikendalikan oleh rasa tamak dan terkadang apa yang mereka harapkan itu tidak tercapai. Akibatnya, mereka terjatuh ke dalam lembah kehancuran. Mereka tidak mengetahui bahawa sebenarnya mereka tidak berhak untuk menerima apa yang mereka harapkan tersebut, dan bahawa mereka adalah ahli profesi untuk mendapatkan penghidupan. Mereka tidak tahu bahawa kegiatan pengajaran pada awal Islam dan pada masa dua daulah, yakni Umayyah dan Abbasiyah, tidak termasuk dari bagian profesi kerja dan ilmu secara umum, dan bukan lahan untuk mencari kerja. Ilmu pada masa itu adalah penukilan apa yang didengar dari syariat dan pengajaran terhadap hal-hal yang tidak diketahui dari agama dalam. Orang-orang yang memiliki nasab dan kesukuan yang memegang agama adalah yang mengajarkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah dalam bentuk penyampaian berita, bukan dalam bentuk pengajaran yang bersifat profesi. Hal itu disebabkan Al-Quran adalah kitab mereka yang diturunkan kepada seorang rasul, yang berasal dari mereka yang di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk kebenaran untuk mereka. Agama yang mereka yakini adalah Islam. Mereka membelanya, berperang untuknya, dan merasa bangga dengannya, sebab Islam pertama kali turun kepada mereka. Karena itu, mereka selalu giat untuk menyampaikan dan memahamkannya kepada umat manusia, tanpa menghiraukan celaan orang yang mencela atau memusuhi mereka. Buktinya, Nabi mengutus para sahabat senior kepada orang-orang Arab untuk mengajarkan hukum-hukum Islam dan syariat-syariat agama kepada mereka. Beliau mengutus 10 sahabat dan seterusnya secara berkala. Islam yang bermula dari kondisi yang tidak mapan dan masih lemah akar-akarnya, hingga menjadi agama yang dianut oleh bangsa-bangsa yang jauh dari pemeluk pertamanya. Seiring dengan perkembangan waktu, kondisi-kondisinya mengalami perubahan dan penggalian hukum-hukum syariat dari teks-teks atas berbagai macam peristiwa terus dilakukan. Hal itu membutuhkan suatu pedoman atau undang-undang yang menjaganya dari kesalahan, dan ilmu menjadi sesuatu yang butuh untuk dipelajari dan dicari. Dengan demikian ilmu menjadi bagian dari keahlian dan profesi kerja sebagaimana yang akan disebutkan dalam pasal ilmu dan pengajaran. Sementara itu orang-orang kesukuan sibuk dengan kekuasaan.
Lalu dibayarlah orang lain untuk mengajarkan ilmu, sehingga mengajar menjadi profesi kerja. Orang-orang kaya dan para penguasa enggan untuk mengajarkan ilmu. Akibatnya, kegiatan mengajar hanya khusus dilakukan oleh orang-orang yang lemah dan menjadi terasa sebagai profesi hina bagi kalangan ahli kesukuan dan kekuasaan. Ayah Al-Hajjaj bin Yusuf termasuk orang-orang yang terpandang dari Bani Saqif. Posisi mereka di kesukuan Arab dan pertentangan dengan Quraisy adalah sebagaimana yang telah anda ketahui. Pengajarannya terhadap Al-Quran tidaklah seperti pada masa sekarang, di mana ia sudah menjadi profesi untuk mencari sesuap nasi. Termasuk dalam hal ini adalah apa yang disangka oleh orang-orang yang membuka lembaran-lembaran sejarah tentang keadaan para hakim dan kepemimpinan mereka dalam peperangan. Banyak dari mereka yang bercita-cita untuk mencapai jabatan-jabatan tersebut. Mereka menyangka bahawa langkah pengadilan pada masa sekarang seperti pada masa lalu. Ketika mendengar bapa-bapa Ibnu Abi Amir, teman Hisham, yang berlaku sewenang-wenang terhadapnya dan Ibnu Abbad dari kalangan raja-raja bermacam-macam kelompok di Shabela adalah para hakim, mereka menyangka bahawa mereka seperti hakim-hakim pada masa sekarang. Mereka tidak memahami bahawa jabatan hakim itu berisiko dapat menimbulkan pertentangan dengan tradisi-tradisi, sebagaimana yang akan kami jelaskan dalam pasal peradilan dari kitab pertama. Ibnu Abi Amir dan Ibnu Abbad adalah dua orang dari kabilah-kabilah Arab yang memegang jabatan kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia. Posisi mereka di dalamnya sudah diketahui. Mereka memperoleh jabatan kepemimpinan dan kekuasaan bukan kerana menjadi hakim seperti masa sekarang ini. Jabatan kehakiman pada masa lalu adalah diperuntukkan bagi orang-orang kesukuan dan kerajaan dan orang-orang yang loyal terhadap mereka, sebagaimana jabatan kementerian pada zaman kita sekarang di Maghrib. Lihatlah ketika mereka keluar bersama pasukan-pasukan secara berkelompok dan ketika mereka menangani urusan-urusan besar yang tidak patut menanganinya kecuali yang mumpuni berdasarkan kesukuan. Orang yang mendengar berita tersebut salah faham dan ia memaknai keadaan-keadaannya secara tidak semestinya. Kebanyakan yang terjatuh dalam kesalahan ini adalah orang-orang yang lemah pandangannya dari kalangan Andalusia pada masa sekarang. Hal ini disebabkan kerana hilangnya perasaan kesukuan dalam kehidupan mereka sejak zaman yang lampau, akibat hengkangnya bangsa Arab dan kerajaan mereka dari sana, dan kerana perpisahan mereka dari ahli kesukuan Barbar. Lalu nasab-nasab Arab mereka tersimpan dan sarana untuk mencapai kemenangan melalui kesukuan dan sikap tolong-menolong telah hilang. Bahkan mereka menjadi rakyat jelata yang dijadikan sasaran kesewenangan para penguasa dan telah terbiasa dengan kehinaan-kehinaan. Mereka mengira bahawa pencampuran nasab mereka dengan nasab para penguasa adalah jalan untuk dapat mendominasi dan mengatur kebijakan. Karena itulah, anda menemukan kaum profesional berusaha keras untuk mendapatkan jabatan-jabatan kekuasaan. Adapun orang yang telah bergelut dengan keadaan-keadaan kabilah, kesukuan, dan kerajaan-kerajaan mereka di bahagian barat, serta bagaimana kemenangan diraih oleh bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok, maka jarang sekali mereka melakukan kesalahan dalam memahami dan menilainya.
Yang termasuk dalam bab ini adalah apa yang ditempuh oleh para sejarawan ketika mereka menyebutkan kerajaan-kerajaan dan raja-rajanya. Mereka hanya menyebutkan nama raja, bapaknya, ibunya, isteri-isterinya, gelarnya, cincinnya, hakimnya, penerima tamunya, dan menterinya. Semua itu mereka lakukan kerana meniru para sejarawan dua daulah, yakni Umayyah dan Abbasiyah, tanpa memahami maksud-maksud mereka. Para sejarawan pada masa itu menulis sejarah untuk para penguasa daulah dan anak-anak mereka, kerana bertujuan mengamati perjalanan para pendahulu mereka dan keadaan-keadaan mereka agar para penguasa tersebut meniru jejak-jejak mereka dan mengikuti pola-pola mereka dalam mencetak para tokoh yang akan menjadi penerus daulah mereka dan dalam menyerahkan jabatan-jabatan kepada keluarga mereka. Para hakim pada saat itu juga berasal dari orang-orang kesukuan kerajaan dan sejajar dengan para menteri, sebagaimana yang telah kami sebutkan kepada anda. Kerana itulah, para sejarawan tersebut perlu untuk menyebutkan itu semua. Adapun ketika pola kerajaan-kerajaan telah mengalami pergeseran, zaman antara suatu kerajaan dan kerajaan lain berjauhan, dan tujuan hanya terhenti untuk mengetahui raja-raja itu sendiri secara khusus, perbandingan antara suatu kerajaan dengan kerajaan lain dipandang dari segi kuat dan lemahnya, dari sisi kerajaan yang menandinginya atau tidak mampu menandinginya. Maka apa manfaatnya jika penulis sejarah pada masa ini menyebutkan anak-anak raja, isteri-isterinya, ukiran cincinnya, gelarnya, hakimnya, menterinya, pengurus istananya dari suatu kerajaan terdahulu yang tidak dikenal nenek moyang, nasab, dan tingkatan-tingkatan mereka. Yang menyebabkan mereka melakukan hal itu adalah sikap taklid dan lalai dari tujuan-tujuan pengarang masa lalu, serta tidak kritis terhadap tujuan-tujuan sejarah. Kecuali jika menyebutkan para menteri yang memiliki peran besar dan kisah-kisah mereka memenuhi kisah para raja, seperti Al-Hajjaj, Bani Al-Muhallab, Al-Baramikah, Bani Sahal bin Nubah, Kafur Al-Ikhshidi, Ibnu Abi Amir dan yang semisal dengan mereka. Maka tidak mengapa menyebutkan nenek moyang mereka dan keadaan-keadaan mereka, kerana mereka termasuk dalam kategori para raja. Baiklah, di sini kami akan menyebutkan suatu pelajaran yang kami jadikan penutup huraian kami dalam pasal ini. Bahawa sejarah adalah penyebutan khabar-khabar khusus dalam suatu masa atau generasi. Adapun menyebutkan keadaan-keadaan umum penjuru dunia, generasi-generasi, dan zaman-zaman adalah bahan utama penulis sejarah yang kebanyakan tujuan-tujuannya didasarkan pada hal itu, dan dengannya sejarah-sejarah yang ditulisnya pun bermacam-macam. Sudah ada orang yang telah menulisnya dalam satu buku, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Al-Masudi dalam kitab Muruj Az-Zahab. Di dalamnya Al-Masudi menjelaskan keadaan bangsa-bangsa dan tempat-tempat di penjuru dunia dari timur sampai barat pada masanya, yakni masa tahun 330 Hijriah. Ia menyebutkan agama-agama dan tradisi-tradisi mereka, menjelaskan tentang kondisi negeri-negeri, gunung-gunung, laut-laut, kerajaan-kerajaan, dan negara-negara. Ia mengklasifikasikan bangsa-bangsa Arab dan non-Arab. Dengan sejarah yang ditulisnya itu ia menjadi pemimpin para sejarawan yang dijadikan rujukan utama dan pokok yang dijadikan standar untuk meneliti banyak sejarah.
Kemudian Al-Bakri datang setelahnya. Ia mengikuti jejak Al-Masudi, namun khusus di dalam perilaku dan budaya para raja serta kerajaan-kerajaan mereka. Sebab, bangsa-bangsa dan generasi-generasi pada masanya tidak mengalami banyak perubahan. Adapun masa ini, yakni akhir abad ke-8, kondisi Maghrib yang kita saksikan telah mengalami banyak perubahan, bahkan dalam segala bidang. Mulai abad ke-5, bangsa Barbar terdesak oleh bangsa Arab. Bahkan bangsa Arab mengalahkan mereka dan merebut kekuasaan dari mereka secara umum dan menyertai mereka dalam negeri-negeri yang berada di bawah wilayah kekuasaan raja mereka. Ditambah lagi pada pertengahan abad ke-8 ini, baik di barat maupun di timur, muncul serangan penyakit yang mewabah terhadap peradaban manusia. Penyakit tersebut membinasakan bangsa-bangsa sedikit demi sedikit, melenyapkan generasi-generasi, menutup banyak keindahan peradaban, dan menghapusnya. Ia datang kepada kerajaan-kerajaan pada saat usia lanjutnya sehingga mengurangi naungannya, menumpukan ketajamannya, melemahkan kekuasaannya, dan menghantarkan harta bendanya kepada kehancuran. Peradaban dunia mengalami keruntuhan akibat keruntuhan manusia. Maka kota-kota dan pabrik-pabrik menjadi tumbang, jalan-jalan dan simbol-simbol peradaban mati, rumah-rumah sepi, kerajaan-kerajaan dan kabilah-kabilah lemah, dan penghuninya sudah berganti. Di belahan timur saya menyaksikan hal yang sama terjadi di barat, meski dengan kadar berbeza. Seolah lisan alam mengumandangkan seruan kerobohan dan kebinasaan kepada dunia, lalu dunia pun menurutinya. Hanya Allah yang mewarisi dunia dan orang-orang yang berada di atasnya. Ketika keadaan-keadaan telah mengalami perubahan secara total, maka seolah makhluk mengalami pergantian dari asalnya dan dunia berubah secara keseluruhan. Seolah ia adalah makhluk yang baru, pertumbuhan yang dimulai lagi, dan dunia pun menjadi baru. Karena itu, zaman ini membutuhkan orang yang mencatat keadaan-keadaan manusia, dunia secara keseluruhan, generasi-generasinya, budaya-budayanya, dan keyakinan-keyakinannya. Dalam hal itu ia mengikuti langkah Al-Masudi dalam menulis sejarah zamannya, agar menjadi sandaran orang-orang setelahnya. Dalam kitab ini, saya menyebutkan sejarah Maghrib sesuai dengan kemampuan saya, baik secara langsung atau isyarat dalam berita-beritanya. Tujuannya agar penyusunan sejarah ini hanya terfokus kepada kawasan Maghrib, keadaan generasi-generasinya, bangsa-bangsanya, kerajaan-kerajaannya, tanpa melampaui negeri selain Maghrib. Karena saya tidak memiliki informasi yang cukup atas sejarah Timur dan bangsa-bangsanya. Di samping itu berita-berita yang dinukil tidak mencukupi atas apa yang saya inginkan. Al-Masudi mampu menulis apa yang telah ia tulis kerana ia telah menempuh banyak perjalanan ke berbagai belahan dunia, sebagaimana yang telah ia sebutkan dalam kitabnya. Walaupun demikian, sejarah Maghrib yang ia tulis kurang lengkap. Di atas setiap orang yang mengetahui ada orang yang lebih mengetahui. Tempat kembali segala ilmu adalah Allah. Manusia adalah makhluk lemah. Karena itu, pengakuannya akan kelemahan dan kekurangan adalah sesuatu yang wajib. Barang siapa yang mendapat pertolongan Allah, maka segala jalan dimudahkan kepadanya dan segala tujuannya tercapai.
Kami mendapat pertolongan Allah atas apa yang kami inginkan dalam menyusun tulisan ini. Allah yang menunjukkan jalan yang benar dan memberikan pertolongan. Kepadanya lah segala bentuk kepasrahan diserahkan. Akan tetapi, masih tersisa bagi kami untuk memberikan pengantar tentang cara penulisan huruf selain Arab ketika disebutkan dalam kitab ini. Ketahuilah, huruf-huruf yang diucapkan sebagaimana yang akan dijelaskan nanti merupakan suara-suara tertentu yang keluar dari tenggorokan, yang bisa berubah-ubah akibat pemotongan suara oleh ofula, yakni bagian langit-langit atas yang menonjol ke bawah, ujung-ujung lidah, rahang bawah, pangkal tenggorokan, gigi geraham, atau oleh gerakan dua bibir. Dari situ keluarlah suara-suara tertentu dan huruf-huruf tertentu yang khas dalam pendengaran. Dari situ pula kata-kata dirangkai untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati. Semua bangsa tidaklah sama dalam mengucapkan huruf-huruf tersebut. Terkadang suatu bangsa memiliki huruf yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Huruf-huruf yang diucapkan oleh bangsa Arab ada 28 sebagaimana yang telah anda ketahui. Dalam bahasa Ibrani orang-orang Israel, kita menemukan huruf-huruf yang tidak kita temukan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita juga terdapat huruf-huruf yang tidak ada dalam bahasa mereka. Begitu juga bahasa Eropah, Turki, Barbar dan bahasa non-Arab lainnya. Ahlul Kitab dari kalangan bangsa Arab dalam mengungkapkan huruf-huruf mereka yang terdengar membentuk huruf-huruf secara tertulis, seperti membentuk huruf alif, ba, jim, ra, ta, dan seterusnya dari huruf-huruf Arab yang jumlahnya 28. Jika mereka menemukan huruf yang tidak ditemukan dalam bahasa mereka, maka huruf tersebut tertinggal tanpa penjelasan. Terkadang sebagian penulis memberi tanda dengan huruf Arab yang mirip dengannya. Namun cara ini tidak cukup untuk menunjukkan huruf yang sebenarnya, bahkan mengubah huruf aslinya. Karena kitab kami ini mencakup sejarah bangsa Barbar dan sebagian bangsa non-Arab lainnya, dan terkadang kami harus menyebutkan nama-nama mereka atau sebagian kata-kata mereka yang mengandung huruf-huruf yang tidak ditemukan dalam bahasa Arab, maka kami terpaksa menjelaskannya dan tidak cukup memberi tanda huruf yang dekat dengannya, sebagaimana yang kami katakan tadi. Karena cara ini tidak cukup untuk menjelaskan huruf asing tersebut. Karena itu, dalam kitab ini saya membuat istilah untuk huruf non-Arab dengan dua huruf yang dekat dengannya agar pembaca dapat menggunakannya sebagai sarana pengucapan antara makhraj dua huruf tersebut sehingga dapat mengucapkan huruf aslinya. Saya mengambil cara tersebut dari para ahli mushaf ketika menggambarkan huruf-huruf bacaan Ishmam, seperti kata as-sirat menurut qiraah Halaf. Huruf sod dalam kata tersebut dibaca secara pertengahan antara huruf sod dan za. Karena itu, mereka menulis huruf sod dan di dalam huruf sod ini mereka beri tanda huruf za. Demikian itu mereka maksudkan untuk menunjukkan bunyi huruf yang pertengahan antara sod dan za. Demikian juga saya menulis setiap huruf yang pengucapannya itu terletak pada pertengahan antara dua huruf, seperti huruf kaf yang dalam bahasa Barbar merupakan tengah-tengah antara huruf kaf yang jelas dalam bahasa Arab dan jim atau kaf, misalnya nama Balkin. Dalam hal ini saya menulis huruf kaf, lalu saya memberi tanda huruf jim di bawahnya atau kaf di atasnya atau kedua-duanya,
yang mana hal itu untuk pertengahan antara kaf dan jim atau antara kaf dan kaf. Huruf seperti ini banyak ditemukan dalam bahasa Barbar. Huruf-huruf asing selain itu juga sama cara untuk menunjukkannya, iaitu dengan cara menulis dua huruf dari bahasa Arab untuk menunjukkan huruf yang berada di tengah-tengah antara dua huruf tersebut agar pembaca tahu bahawa huruf asli adalah pertengahan antara dua huruf tersebut. Dengan demikian kita mampu menunjukkannya. Jika kita cukup memberi tanda satu huruf saja yang dekat dengannya, maka kita telah memalingkannya dari makhraj aslinya kepada makhraj huruf kita dan kita mengubah bahasa asing. Karena itu, hendaklah anda memahaminya. Dan hanya Allah yang Maha memberikan taufik kepada kebenaran dengan anugerahnya.